Perkenalkan, nama saya Tesalonika Gita Kristi dari kelas 10-2 nomor absen 31. Nah, di video kali ini saya tuh akan membuat program sederhana, yaitu program biodata dinamis. Yang dimana dalam program ini saya akan memasukkan data seperti nama, nomor absen, kelas, hobi, dan quotes. Jadi langsung aja ke videonya. Jadi bagian paling atas kita ketik include, pagar dulu, baru include, dan IOStream. Nah, fungsi dari include IOStream ini sendiri adalah untuk menangani input atau output. Jadi, tanpa include ini sendiri, kita tidak bisa menjalankan atau menggunakan si out maupun si in. Lanjut, kita enter ke bawah. Kita akan ketik yang namanya pagar dulu, lalu include lagi, spasi, buka kurung, string, tutup kurung. Include string ini kita bisa digunakan untuk menggunakan tipe-tipe teks lah. Jadi kita bisa menyimpan seperti nama-nama, data-data yang udah kita masukin tadi tuh bisa disimpan oleh include string ini tadi. Lanjut bawahnya kita enter ya guys. Using namespace std ketik atas bawah. Gunanya kita tulis di awal untuk kita bisa tidak selalu menulis std terus setiap apa yang kita ketik di ke bawahnya. Jadi langsung tulis aja di atas ini, untuk kodenya itu lebih sederhana dan lebih rapi juga di bawahnya guys. Lanjut ya, buka, enter 2 kali, in main, buka kurung, tutup kurung. Nah, setiap program C++ ini kan pasti memiliki fungsi main. Jadi fungsi ini itu adalah titik awal program dijalankan. Nah, ketika kita menekan tombol run, program akan mulai membaca dan mengeksekusi apa yang kita ketik tadi guys. Dan kayak perintah lari dalam fungsi main ini, tipe data int atau in di depan mainnya, artinya fungsi ini akan mengembalikan nilai berupa angka. Gitu. Kita lagi ke bawah, kita tulis string nama, koma, kelas, koma, hobi, koma, dan quotes. Ketik atas bawah, enter ke bawah, in usia, koma, absen. Langsung enter lagi, si out, buka kurung, biodata dinamis, garis lagi, kurung, Nah, ini kan ada perintah cout guys. Jadi cout ini digunakan untuk menandakan teks ke layar, dan ada juga tanda kayak seperti buka kurung, cuman dia lebih tajam. Itu digunakan untuk memasukkan data yang ke dalam teks di output tadi. Serta juga ini NDL itu berfungsi untuk pindah baris. Jadi baris ini tuh untuk menampilkan judul program. Lanjut kita ke bawahnya, cout, buka kurung lagi, mana? Terus masukkan nama, spasi, titik, lalu ketik atas juga. Kita enter lagi, langsung pakai get line, dan buka kurung, sin, koma, nama, tutup kurung, ketik atas bawah. Nah, kita menggunakan getLine untuk nama karena nama kita itu terdiri dari lebih dari 1 kata. Jadi kita harus menggunakan getLine. Kalau menggunakan si in itu biasanya hanya terbaca 1 kata saja guys. Jadi kita pakai getLine. Lanjut kita masukkan sin, kurung, usia, ketik atas bawah, spasi. Langsung enter deh, langsung main sin, ignore, tutup kurung, sama
Jadi gunanya ignore nih guys, supaya deadline berikutnya ini paling penting nih guys, itu ignore. Dan biasanya kalau kita habis pakai sin itu biasanya ada kayak memori simpanan sisa tadi, jadi kita harus menggunakan sin ignore. Maka input berikutnya itu kalau kita tidak menggunakan sin ignore, input berikutnya itu bakal bisa terlewati. Jadi kita butuh sin ignore untuk membersihkan sisa enter tadi. Lanjut, spasi ya, enter dulu, si out, tutup, masuk ketik out. Nah, karena absen itu berupa angka, jadi kita menggunakan in. Langsung ke bawah lagi. Deadline. Kita siap ya sebenarnya. Karena deadline itu biasanya kalimatnya panjang, jadi kita harus menggunakan deadline lagi. Karena biar nggak kehapus yang tadi. Jadi udah kelihatan guys muncul hasil biodata yang kalian udah tulis tadi. Juga nanti ada return ini. Jadi return ini menandakan bahwa program selesai dijalankan dengan sukses tanpa keeroran suatu apapun.